Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang mekanisme pasar dan teori harga dalam ekonomi syariah. Kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Iqbal Najibullah, yang akan menjelaskan pasar dalam perspektif kapitalis dan sosialis beserta mekanisme pasar perspektif Islam. Yang kedua, Maya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar menurut ilmuwan muslim klasik dan juga intervensi pemerintah. Dan yang ketiga akan dijelaskan Maulidia tentang regulasi harga dan pasar beserta peranan lembaga hizbah. Pasar dalam perspektif kapitalis dan sosialis. Menurut ekonomi kapitalis, pasar memainkan peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi, sampai distribusi. Menurut konsep tersebut, pasar yang paling baik adalah pasar persaingan bebas, sedangkan harga dibentuk oleh kaidah supply and demand. Sementara itu, sistem sosialis dikembangkan oleh Karl Marx. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat, mulai dari means of production sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal yang serakah, sehingga monopoli means of production dan melakukan eksploitasi tenaga buruh, lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Selanjutnya, mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, harga melambung pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga." Rasulullah pun berkata, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta." Dengan hadis ini terlihat jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu mengajarkan konsep mekanisme pasar dari Adam Smith. Mekanisme pasar menurut ilmuwan muslim klasik. Ulama yang pertama kali membahas mekanisme pasar secara empirik adalah Abu Yusuf yang hidup di awal abad kedua Hijriah tahun 731 sampai 798. Dia telah membahas tentang hukum supply and demand dalam perekonomian. Abu Yusuf mengatakan kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan sedikit tetapi murah. Selain itu, Ibnu Taimiyah mengemukakan tentang konsep mekanisme pasar di dalam bukunya Al-Hizbah fil Islam. Beliau mengatakan bahwa di dalam sebuah pasar bebas atau sehat, harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan atau supply and demand. Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. Dan sebaliknya, ia mengungkapkan bahwa suatu harga bisa naik karena adanya penurunan jumlah barang yang tersedia atau adanya peningkatan jumlah penduduk, mengindikasikan terjadinya peningkatan permintaan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat efisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun, maka harga barang akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan menurun sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun. Kelangkaan atau melimpahnya barang mungkin disebabkan tindakan yang adil dan mungkin juga disebabkan ulah orang tertentu secara tidak adil atau zalim. Pemikiran Al-Ghazali tentang hukum supply and demand untuk konteks zamannya cukup maju dan mengejutkan, dan tampaknya dia paham betul tentang konsep elastisitas permintaan. Ia menegaskan mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Bahkan
Ia telah pula mengidentifikasikan produk makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang inelastis. Komentarnya, karena makanan adalah kebutuhan pokok, maka perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong agar tidak semata dalam mencari keuntungan. Berikutnya, intervensi pemerintah. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur intervensi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan ekonomi pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Atas dasar itulah, maka Ibnu Taimiyah memandang perlu keterlibatan atau intervensi negara dalam aktivitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat luas dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada dan untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Menurut Ibnu Taimiyah, menghapuskan kemiskinan merupakan kewajiban negara. Beliau tidak memuji adanya kemiskinan. Dalam pandangannya, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya. Regulasi harga dan pasar. Penetapan harga yang tidak adil akan mengakibatkan timbulnya kondisi yang bertentangan dengan yang diharapkan, membuat situasi pasar memburuk yang akan merugikan konsumen. Tetapi harga pasar yang terlalu tinggi karena unsur kezaliman akan berakibat ketidaksempurnaan dalam mekanisme pasar. Usaha memproteksi konsumen tak mungkin dilakukan tanpa melalui penetapan harga, dan negaralah yang berkompeten untuk melakukannya. Namun, penetapan harga tak boleh dilakukan sewenang-wenang, harus ditetapkan melalui musyawarah. Harga ditetapkan dengan pertimbangan akan lebih bisa diterima oleh semua pihak, dan akibat buruk dari penetapan harga itu harus dihindari. Kontrol atas harga dan upah buruh keduanya ditunjukkan untuk memelihara keadilan dan stabilitas pasar. Tetapi kebijakan moneter bisa pula mengancam tujuan itu. Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan mengawasi penurunan nilai uang. Yang kedua masalah pokok ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tidak terbatas, sebab akan mengakibatkan terjadinya inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang yang bersangkutan. Peranan lembaga hisbah. Lembaga yang bertugas dalam mengontrol harga disebut dengan hisbah. Para muhtasib atau orang-orang yang duduk di lembaga hisbah pada masa Rasul sering melakukan inspeksi ke pasar-pasar. Tujuan utamanya untuk mengontrol situasi harga yang sedang berkembang, apakah normal atau terjadi lonjakan harga, dan apakah terjadi kelangkaan barang atau faktor lain yang tidak wajar. Contoh kasus pertama adalah kasus pembebasan budak. Rasulullah SAW mendekret harga yang dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan. Setiap orang harus diberi bagian yang layak dan budak itu harus dibebaskan. Sekian presentasi kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.